YouTuber-YouTuber yang membahas fotografi atau videografi sekarang lagi berlomba-lomba untuk mereview lensa Sony 35mm f1,4 GM, walaupun barangnya belum resmi dijual. Tapi saya hanya bisa mereview lensa Sony 35mm f1,8 saja, yang secara kelas itu jauh kemana-mana. Yang satu bukan lensanya cuma f1,8, yang satunya lagi f1,4. Terus ada mmLGM-nya lagi, yang sudah pasti harganya selangit. Ketika saya pakai kamera Nikon D7100, lensa utama saya adalah lensa Nikon 35 f1,8. Tapi, apakah ketika saya beralih ke kamera Sony A7C yang bersensor full frame, lensa Sony FE35 f1,8 bakal jadi lensa utama saya juga? Video ini akan menjawabnya. Halo, saya Gunipe. Sekarang kalian sedang nonton video yang berisi tentang sharing pengalaman akan hobi-hobi saya di bidang perkameraan, audio, traveling, sepeda, atau yang lainnya. Dan mudah-mudahan hasil video hobi-hobi saya ini bisa bermanfaat. Sebelum lanjut, supaya channel ini tetap eksis, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Ketika pakai kamera Nikon D7100, lensa 35mm f1,8 itu bukan prime lens pertama saya. Dulu pertama kali saya pakai prime lens adalah Nikon 50mm f1,8 yang dipasang di Nikon D50. Ketika beralih dari lensa kit yang lumayan lama saya pakai ke lensa prime, dan dalam hati saya langsung bilang, kalau dari awal sudah tahu lensa prime kualitas gambarnya lebih bagus dibanding lensa kit, mungkin sudah dari pertama beli kamera saya pakai lensa prime. Semenjak itu ketika beli kamera saya selalu beli body tanpa beli dengan lensa kitnya. Ketika lagi senang-senangnya foto pakai lensa 50mm f1,8, tiba-tiba mungkin bukan rezekinya ya, kamera dan lensanya dicuri orang ketika disimpan di mobil yang diparkir di salah satu mall di Bandung. Alhasil, D7100 itu kamera DSLR kedua saya dan lensa 35mm f1,8 lah yang dipilih karena lensa 50mm terasa terlalu close up, dan untuk menggantikan lensa close up 50mm saya membeli prime lens lain yaitu Nikon 85mm f1,8. Lensa 85mm tersebut jarang dipakai, tetapi sekalinya dipakai hasilnya selalu memuaskan dan memang banyak dipakai buat ambil close up dan portrait foto-foto model atau barang. Lalu untuk wide-nya saya pakai Tokina 11-16mm f2,8. Lensa Tokina ini adalah lensa kedua yang sering saya pakai setelah lensa 35mm saya. Ketika beralih ke kamera full frame Sony A7C, saya tetap memilih prime lens 35mm f1,8. Dan ketika pakai pertama kalinya, barulah merasakan field of view lensa inilah yang saya inginkan. 35mm di sensor APS-C itu lebih sempit field of view-nya, dan 35mm di kamera full frame itu jauh lebih luas field of view-nya, dan segala sesuatunya berubah. Gaya moto atau ambil videonya jadi lebih fleksibel. Lensa 35mm di full frame kenapa lebih fleksibel? Karena saya bisa lebih wide ambil gambar landscape ketika traveling, enak untuk street fotografi, juga bisa ambil gambar portrait close up dengan oke. Bahkan ambil gambar foto produk pun sangat oke. Kenapa? Karena jarak fokus lensa ini sangat dekat, yaitu 22 cm, yang bisa membuat foto lebih detail. Dan inilah contoh foto-foto produk yang diambil pakai lensa Sony FE35mm f1,8. Dan ini contoh foto-foto landscape yang diambil oleh lensa ini.
Oke, sekarang kita bikin perbandingan bukaan lensanya. Di bukaan berapa sih lensa ini yang paling bagus ketajamannya? Oke, langsung aja kita lihat. Oke, itu tadi perbandingan bukaan lensanya. Selanjutnya untuk kemampuan autofokusnya, saya ada buat video terpisah tentang kemampuan autofokus kamera Sony A7C dengan memakai lensa ini. Ini dia cuplikannya. Oke, kita set ke 5. Kalau 5 ngambil fokusnya cepat. Oke, jadi perpindahan fokusnya cepat. Oke, dengan settingan autofocus seperti tadi, kita akan coba seperti unboxing produk, apakah autofokusnya bagus atau enggak. Nah, fokus langsung ke barang, jadi nggak ke muka, ini ke orang lagi. Oke, kita cek lagi dengan yang kontras seperti ini. Ini mukanya masih kelihatan, tapi tetap fokus ke barang. Oke, coba saya cek lagi yang agak gede barangnya. Oke, ini dapat. Jadi walaupun ada muka dan mata, tapi tetap fokusnya ke barang. Saya cabut lagi, fokus ke saya. Untuk video fullnya, tunggu saja. Untuk itu, tolong subscribe supaya tidak ketinggalan video tersebut. Jadi, lensa berfocal yang 35 mm yang saya pakai di video ini bakal menjadi lensa utama saya, bahkan jauh lebih enak ketika dipakai di kamera full frame. Apalagi setelah saya tahu kemampuan low light kamera A7C, maka semakin mantaplah saya pakai lensa ini. Walaupun Sony baru saja mengeluarkan lensa 35 mm dengan bukaan f1.4 yang sudah pasti kemampuan low light-nya jauh lebih bagus, dan sudah pasti juga lebih mahal karena ada embel-embel GM-nya. Mungkin nggak akan beda jauh harganya sama Sony 24 mm f1.4 GM. Mungkin di sekitar 20 jutaan lebih lah. Sedangkan lensa 35 mm f1.8 ini pas saya beli sekitar 7,9 jutaan. So, buat kalian, apakah tertarik pada lensa ini atau justru kurang cocok? Ya, karena tiap orang itu punya preferensi pemakaian kamera berbeda-beda. Makanya ada banyak jenis lensa. Dan lensa apakah yang menjadi lensa utama kalian? Coba komen di bawah ini. Oh ya, walaupun lensa ini diperuntukkan buat kamera full frame, tetapi lensa Sony bersensor APS-C seperti seri A6000-an, ya 6000-an, 6300, tetap bisa pakai ini. Tapi kalau Anda memakai kamera sensor APS-C saja, ya lebih baik sih beli Sony 35 mm yang khusus APS-C. Karena lebih murah, kira-kira harganya bisa setengahnya dibanding lensa full frame. Dan bentuknya atau size-nya juga jauh lebih kecil. Kecuali Anda emang ada niat upgrade ke Sony full frame, atau Anda memakai dua jenis kamera, yang satu APS-C dan satunya lagi full frame, ya ini justru lebih baik beli Sony FE 35 mm ini. Tapi kalau kalian pengguna sensor APS-C menginginkan field of view yang sama dengan lensa 35 mm di full frame, ya beli lensa yang berfocal length sekitar 24 mm. Walaupun nanti bokehnya berbeda. Saya nanti ada video membahas tentang masalah ini ya, masalah sensor kamera yang berpengaruh ke focal length, aperture, dan ISO. Tunggu aja videonya dan pantengin terus channel ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa, dan jangan lupa komen dan subscribe buat mantengin kalau ada info-info lainnya. Jangan lupa juga bagikan video ini ke teman kalian yang sekiranya bisa bermanfaat bagi mereka. Oke, bye.